warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Anissa dari program studi akuntansi kelas AK 202. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah ekonomi makro. Tema yang saya ambil kali ini adalah negara Argentina. Berikut adalah kondisi perekonomian Argentina pada tahun 2021 tahun 2022. Argentina yang sedang berusaha pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan menghadapi berbagai tantangan dalam perekonomian selama tahun 2021 dan tahun 2022. Inflasi tinggi, nilai tukar peso yang tidak stabil, dan perekonomian PBD yang melambat menjadi isu utama yang perlu dihadapi pemerintah. Kemudian, bagaimana sih kondisi tingkat inflasi pada saat itu? Yang pertama, inflasi meningkat. Tingkat inflasi di negara Argentina mencapai sekitar 50% pada tahun 2021 dan diperkirakan akan tetap tinggi di tahun 2022. Yang kedua, menekan daya beli. Inflasi yang tinggi ini menekan daya beli masyarakat dan berdampak pada stabilitas ekonomi. Yang ketiga, tantangan berat. Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan inflasi melalui berbagai kebijakan, namun merupakan tantangan berat juga. Nilai tukar mata uang peso Argentina melemah. Nilai tukar peso Argentina terhadap dolar AS terus merosot, mencapai sekitar 100 peso per dolar AS pada tahun 2021. Ketidakstabilan kurs. Ketidakstabilan ini menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dan menghambat investasi asing. Upaya pemerintah Argentina juga terus berupaya menstabilitaskan nilai tukar ekonomi peso melalui berbagai kebijakan moneter. Pada tahun 2022, diperkirakan pertumbuhan PBD Argentina akan melambat di tahun 2022 akibat berbagai tantangan ekonomi. Kemudian, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian? Yang pertama, hutang luar negeri. Tingginya beban hutang luar negeri Argentina menjadi salah satu faktor penghambat pemulihan ekonomi. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Dinamika politik yang sering berubah-ubah juga turut mempengaruhi stabilitas ekonomi Argentina. Yang ketiga, ketergantungan komoditas. Perekonomian Argentina yang masih sangat tergantung pada ekspor komoditas menyebabkan kerentanan terhadap gejolak harga global. Yang keempat, pandemi COVID-19. Dampak pandemi yang masih berlanjut juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pemulihan ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di negara Argentina yang pertama menyebabkan penganggurannya meningkat. Jadi, pandemi menyebabkan tingkat pengangguran di Argentina meningkat tajam. Kemudian kedua, kemiskinan juga meningkat. Dampak pandemi memperburuk kemiskinan dan kesenjangan sosial di Argentina. Banyak juga usaha yang tutup. Banyak usaha kecil dan menengah terpaksa menutup karena terdampak oleh pandemi. Ekspor pun juga menurun. Penurunan permintaan global juga menyebabkan ekspor Argentina menurun. Kemudian prospek ekonomi di Argentina di masa mendatang itu dipengaruhi oleh faktor inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan PBD. Prospeknya diperkirakan inflasi akan tetap tinggi, menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Nilai tukar pun masih rentan terhadap volatilitas. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas. Pertumbuhan PBD diharapkan dapat membaik di tahun 2023 didukung reformasi struktural. Kemudian bagaimana sih neraca pembayaran dan neraca perdagangan Argentina pada saat itu? Argentina sebagai salah satu negara ekonomi terbesar di Amerika Latin terus memantau dan mengatur neraca pembayaran perdagangan dan pembayaran untuk menjaga stabilitas ekonominya. Kondisi ekspor Argentina pada tahun 2021-2022 didominasi oleh produk-produk pertanian dan agroindustri seperti soybean, jagung, dan daging sapi. Sektor-sektor ini menjadi keutamaan dalam meningkatkan kinerja ekspor negara tersebut.
Komoditas utama ekspor Argentina itu ada pertanian, industri, dan pertambangan. Jika pertanian ada seperti soybean, jagung, daging. Kemudian industri ada minyak bumi, mobil, pesawat terbang. Pertambangan ada tembaga, litium, dan minyak. Argentina mengekspor berbagai komoditas utama dari sektor pertanian, industri, dan pertambangan yang menjadi tulang punggung perekonomian negara tersebut. Kondisi impor negara Argentina pada tahun 2021-2022. Impor Argentina pada tahun 2021 dan 2022 didominasi bahan baku industri, mesin, dan peralatan. Negara ini mengimpor berbagai barang-barang modal untuk pertumbuhan industrinya dan memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Kemudian komoditas utama yang diimpor Argentina ada bahan kimia, bahan baku utama industri farmasi, petrokimia, dan pupuk. Yang kedua ada juga mesin, peralatan. Mesin untuk sektor manufaktur, pertambangan, dan transportasi. Yang ketiga ada teknologi, komputer, perangkat lunak, elektronik. Kemudian yang keempat ada bahan bakar, minyak mentah, bensin, solar, dan konsumsi domestik. Argentina mengimpor semua bahan-bahan tadi, mesin, peralatan, dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi dalam negeri. Kemudian bagaimana saldo neraca perdagangan Argentina pada saat tahun tersebut? Yang pertama mengalami surplus. Argentina mencatat surplus neraca perdagangan yang didorong oleh kinerja ekspor sektor pertanian yang kuat. Yang kedua mengalami defisit, namun beberapa periode terakhir mencatat defisit akibat meningkatnya impor bahan baku dan barang modal. Yang ketiga stabilitas, upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan melalui kebijakan-kebijakan perdagangan yang tepat. Neraca perdagangan Argentina mengalami fluktuasi dengan periode surplus dan defisit yang mencerminkan dinamika ekspor dan impor negara tersebut. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran Argentina? Yang pertama ada harga komoditas. Fluktuasi harga komoditas ekspor seperti soybean dan jagung berdampak signifikan pada neraca pembayaran. Kebijakan fiskal. Langkah-langkah pemerintah untuk mengatur anggaran, pajak, dan belanja mempengaruhi aliran modal dan neraca pembayaran. Yang ketiga, nilai tukar. Dinamika nilai tukar peso Argentina terhadap mata uang asing berdampak pada daya saing produk-produk ekspor. Yang terakhir, utang luar negeri. Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran juga terdapat dari utang luar negeri. Pengelolaan utang luar negeri mempengaruhi arus keluar modal dan pembayaran jasa faktor produksi. Berbagai faktor perekonomian seperti harga komoditas, kebijakan fiskal, nilai tukar, dan utang luar negeri tadilah memiliki pengaruh signifikan terhadap neraca pembayaran Argentina. Bagaimana ya prospek neraca pembayaran Argentina ke depan? Pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi pasca pandemi dapat meningkatkan kinerja ekspor dan impor Argentina. Diversifikasi perdagangan. Upaya untuk meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional dapat memperkuat neraca perdagangan. Kebijakan yang tepat. Kebijakan ekonomi, moneter, dan fiskal yang efektif akan mendukung stabilitas neraca pembayaran. Prospek neraca pembayaran Argentina ke depan bergantung pada faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, diversifikasi perdagangan, dan kebijakan pemerintah yang tepat. Gambaran umum kondisi ekonomi makro Argentina, negara yang terkenal dengan keindahan alamnya itu juga sedang mengalami berbagai tantangan ekonomi. Kondisi makroekonomi Argentina tahun 2021-2022 menjadi sorotan, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Argentina tahun 2021-2022. Pada awal tahun 2021, ekonomi Argentina mulai
mulai membaik setelah terpuruk akibat pandemi COVID. Di pertengahan tahunnya, pada tahun yang sama, yaitu di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, didorong oleh pemulihan kondisi dan pemulihan konsumsi dan investasi. Pada akhir tahun, di tahun yang sama 2021, meskipun positif, laju pertumbuhan belum kembali pada level pra-pandemi. Kemudian tingkat inflasi dan dampaknya. Pada saat itu, inflasi di Argentina mencapai 50% pada tahun 2021, tertinggi di kawasan Amerika Latin. Dampaknya terhadap masyarakat, inflasi yang tinggi ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Kemudian kita lanjut pada kebijakan moneter dan fiskal pemerintah di sana. Kebijakan moneter ketat, kebijakan ini Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi. Kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah meningkatkan anggaran belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuannya agar stabilitas ekonomi. Jadi, kombinasi kebijakan moneter dan fiskal tadi diharapkan dapat mencapai kestabilitas ekonomi pada negara Argentina. Sektor industri dan perdagangan. Di sana yang pertama ada pertanian, menjadi sektor unggulan dan produksi soja, gandum, dan daging sapi. Segi manufaktur, industri otomotif, baja, dan makanan menjadi kontributor utama sektor ini. Kalau dari segi perdagangan, ekspor produk-produk unggulan seperti soja dan derivatnya menjadi penyumbang devisa. Kemudian ada pariwisata, industri pariwisata mulai pulih menjadi sumber pendapatan penting bagi ekonomi Argentina. Pasar tenaga kerja dan pengangguran di sana, tingkat penganggurannya tinggi. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja, memicu juga meningkatnya angka pengangguran. Kemudian sektor informal tumbuh, banyak pekerja beralih ke sektor informal untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Upaya pemerintah meluncurkan program-program mendorong penciptaan lapangan kerja. Dan tantangan struktural pengangguran ini merupakan masalah struktural yang membutuhkan solusi jangka panjang. Neraca pembayaran dan nilai tukar mata uang. Defisit negara perdagangan. Impor yang tinggi menyebabkan defisit dalam neraca perdagangan Argentina. Tekanan terhadap peso. Defisit neraca pembayaran berdampak pada pelemahan nilai tukar peso Argentina. Intervensi pemerintah. Pemerintah melakukan intervensi untuk menjaga kestabilitas nilai ekonomi tukar peso. Jadi, kesimpulannya dan prospek ke depan ada pemulihan ekonomi berjalan lambat. Meskipun ada perbaikan, ekonomi Argentina belum kembali ke kondisi pra-pandemi. Tantangan inflasi juga masih besar. Pengendalian inflasi yang tinggi menjadi prioritas utama pemerintah Argentina. Prospek ke depan masih tidak pasti. Keberhasilan kebijakan pemerintah akan menentukan bagaimana arah ekonomi Argentina ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.